Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Angelina Putri dari 12 IPS 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran akan volume serta jumlah sel secara irreversible hingga pergi kembali ke bentuk semula. Bersifat kuantitatif, dialami oleh sel tubuh dan bertambah jumlah sel karena pembelahan sel. Yang kedua ada perkembangan, yaitu proses pertumbuhan dan diferensiasi individu sel menjadi organ jaringan individu. Pertumbuhan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur, dan dialami oleh organ atau sel kelamin. Perkembangan ada perkembangan kognitif dan emosional, yaitu psikologi, dan kemakanan seksual, yaitu biologis, contohnya seperti mimpi basah ataupun menstruasi. Selanjutnya ada proses perkecambahan. Proses perkecambahan ini diawali dari imbisi, yaitu proses awalnya perkecambahan benih yang diikuti oleh serangkaian proses lainnya seperti pencernaan, pengangkutan zat makanan, asimilasi, pernapasan, dan pertumbuhan. Yang kedua, pembentukan enzim. Pembentukan enzim yang berperan sebagai pengurai cadangan makanan biji amilum menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam perkecambahan. Yang ketiga, ada pemanjangan sel radikula. Pemanjangan sel radikula adalah proses pemanjangan dan pemunculan radikal ini menunjukkan adanya bakal akar yang keluar, di mana hal ini merupakan hasil pemanjangan pembelahan. Yang keempat, ada digestik dan translokasi. Digestik dan translokasi adalah proses merupakan pembentangan sel setelah diaktifikasi oleh sel pembentukan protein. Digesti dan translokasi adalah lemak, protein, dan karbohidrat yang tersimpan di endosperm, cotyledon, perisperm, atau dalam sel gamet betina atau konifer dicerna menjadi substansi kimia yang lebih sederhana dan selanjutnya ditranslokasikan ke titik gembuh pada sumbu embrio. Yang selanjutnya ada proses bibit dan semai, yaitu pertumbuhan bibit dan semai terjadi karena adanya pembelahan sel pada dua ujung dari sumbu embrio, yaitu embrio aksis, diikuti dengan perluasan struktur pada semai, di mana pembelahan sel pada titik tumbuhan menghasilkan sel-sel independen dan bebas melakukan pemanjangan. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan, yaitu terjadi penambahan jumlah ukuran serta volume dan sel tubuh. Selanjutnya tidak dapat kembali ke ukuran semula dan dapat diukur. Selanjutnya ada perkembangan tumbuhan, yaitu terjadi peningkatan kualitatif tumbuhan, terjadi proses pemakanan organ reproduksi bersifat kualitatif, terjadi proses diferensiasi dan spesialisasi organ, dapat kembali lagi dan bersifat progresif. Selanjutnya ada macam-macam perkecambahan, yaitu ada dua macam, epigel dan hipogel. Epigel yaitu perkecambahan dengan biji yang terangkat dari tanah. Hypogel yaitu perkecambahan yang bijinya tetap di tanah. Selanjutnya ada faktor luar dan faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk faktor luar atau eksternal ada cahaya sebagai sumber energi, suhu, yaitu suhu optimalnya pertumbuhan adalah 10-38 derajat Celcius. Selanjutnya kelembapan memengaruhi air yang berhubungan dengan penyerapan nutrien. Selanjutnya ada nutrisi, diambil dalam bentuk ion. Selanjutnya ada air, pelarut universal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan menentukan laju fotosintesis. Lalu ada oksigen, yaitu respirasi aerob dalam tubuh. Selanjutnya ada faktor dalam, yaitu faktor internal. Ada dua, yaitu gen dan hormon tumbuhan. Gen memengaruhi ukuran dan bentuk tubuh, serta hormon tumbuhan mengatur proses fisiologis. Berikut penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.